Hola semuanya, karena kalian sudahlah menonton untuk episode satunya, jadi tidak perlu untuklah di part-part sebelumnya ya. Hanya saja Mimin ingin memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tokoh utama kita bernama Duan Mu Yeyu. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki tubuh Qingluan paling terkuat. Bukan satu-satunya memiliki tubuh Qingluan ya, karena nantinya banyak sekali manusia yang memiliki tubuh Qingluan. Hanya saja, Yeyu sendirilah yang memiliki tubuh paling terkuat. Karena dia adalah eksperimen pertama dan dipegang sendiri oleh pencipta dari rencana Qingluan. Sedangkan untuk tubuh Qingluan yang lainnya sama sekali tidaklah dia pegang. Seharusnya kalian sudahlah mengerti ya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu untuk bocah pengendali dari mecha tersebut memiliki nama sebagai Tai dan dia sebagai makhluk Qian. Dan dia sedanglah dihubungi oleh seniornya yang bernama Ying Zhao dalam mempertanyakan bagaimana hasil dalam misinya. Tetapi kondisi dari Tai sedanglah sekarat. Ternyata setelah dia berhasil menebas perut dari Kapten Lanjiang, dia juga terkena tembakan yang membuat dia terluka parah. Sayangnya Ying Zhao sama sekali tidaklah peduli dengan kondisinya karena misinya lebihlah penting. Sangat disayangkan, Tai telah dianggap sebagai penghambat rencana tuannya, sebab untuk kartu penerima data telah menghilang. Tetapi Tai memberitahu kalau dia telah melihat tubuh Qingluan yang telah aktif. Sementara itu, di Institut Bioteknologi milik dari Dr. Hall sedanglah mengalami masalah, yang dimana ya data mereka sedanglah diretas. Tetapi permasalahan ini berhasil untuklah diatasi oleh Nana sebagai asisten pertama dari Dr. Hall. Dan dia langsunglah membawa robot laba-laba ini kepada Dr. Hall untuklah diperiksa. Setelah diperiksa ya, mereka telah mendapati jawaban semua ini berasal dari kota Tiegu yang mencoba untuklah mendapati rencana Qingluan. Namun siapa sangka Dr. Hall mencoba untuklah kembali memeriksanya dengan begitu detail. Yang ternyata guys, untuk robot laba-laba ini telah diproduksi oleh kota Cosmo, bukanlah kota Tiegu. Jadi kecurigaan mereka terhadap kota Tiegu langsunglah berpindah kepada kota Cosmo dengan menganggap kalau kota Cosmo juga inginlah mendapati rencana Qingluan. Dari sinilah Dr. Hall langsunglah menyimpulkan, pasti rencana ini tidaklah sesederhana kota Tiegu yang hanya mengejar keuntungan. Dia yakin kalau kota Tiegu telah bekerja sama dengan kota Cosmo untuklah mendapati rencana tubuh Qingluan. Dan dia sangatlah yakin ada orang yang telah mengendalikan ini semua. Lalu kita kembali kepada Yeyu yang sedanglah diinterogasi oleh Bojue dengan memperlihatkan kalung identitas milik dari Fei Ming sebagai gurunya. Dia mempertanyakan kepada Yeyu dari mana dia mendapatinya. Lantas ya, Yeyu memberitahu kalau itu adalah barang peninggalan dari gurunya. Pada awalnya, Bojue sama sekali tidaklah percaya. Sebab Yeyu menceritakan kalau gurunya telah meninggal dunia karena sakit. Alasan dia tidaklah percaya, dirinya tahulah betul kalau Fei Ming adalah prajurit paling terkuat. Tidak mungkin dia meninggal karena sakit. Dan dia menganggap kalau Yeyu telah mempermainkan dirinya. Sekuat-kuatnya manusia jika terjangkit penyakit ya bisa aja meninggal dunia guys. Jadi dia meminta kepada Yeyu untuklah berkata jujur. Yeyu menekankan kalau gurunya memanglah meninggal dunia di bulan lalu dan dia juga telah mengenal Bojue. Dia telah diceritakan oleh gurunya kalau sosok Bojue memiliki luka di dahinya. Mendengar itu ya, dia langsunglah meminta kepada Yeyu menceritakan semua apa yang dia tahu. Dan sesingkatnya, setelah mendapati cerita tentang Fei Ming, akhirnya dia percaya kalau Yeyu memang adalah murid dari Fei Ming. Untuk pertanyaan berikutnya, dia sebagai murid dari Fei Ming, apakah mengetahui alasan dibalik dia meninggalkan pasukan pemburu burung hantu dingin? Sangat disayangkan, Yeyu sama sekali tidaklah mengetahuinya. Hanya saja gurunya pernah memerintahkan dia untuklah bergabung dengan pasukan pemburu burung hantu. Dan jika dia ditanya alasan mengapa dia inginlah bergabung,
Jawab saja, dia inginlah menjadi warga kota Eugene. Dan Yeyu mengucapkan semua perkataan yang diinginkan oleh gurunya. Tetapi sayangnya, untuk menjadi pasukan pemburu burung hantu itu tidaklah mudah. Sebab dia haruslah bertugas selama 5 tahun baru bisa untuklah bergabung guys. Namun, karena dia adalah murid dari Fei Ming, semua peraturan ini akanlah dikesampingkan. Dia pun diberikan sebuah gadget yang berisikan beberapa peta markas besar dari pasukan pemburu burung hantu. Dan kebetulan 5 hari lagi akanlah diadakan ujian masuk tim yang sama di sana. Jadi ya, ini adalah kesempatan langka untuklah Yeyu dalam menunjukkan kemampuannya. Untung-untungan ya, dia berhasil untuklah masuk tanpa harus berjuang 5 tahun ya guys. Tanpa pikir panjang, dia pun langsunglah bergerak mengikuti arah peta yang berakhir di kota Lang. Sayangnya, MC utama kita ini benar-benar memiliki kekurangan. Dirinya benar-benar buta map. Saat ini dia benar-benar tersesat dan malah mendapati masalah dengan bertemu boneka kegelapan, yang dimana ini adalah hasil penyalahgunaan zat penyesuai mikrobioteknologi oleh manusia. Lebih tepatnya ya seperti zombie lah guys. Alhasil, dia terlibat dalam pertarungan dan tidak disangka-sangka dia bertemu dengan seorang bocah yang ternyata itu adalah Tai. Yang lebih sialnya, kalau Yeyu berhasil untuklah menyelamatkannya dan mencoba untuklah membawanya bersama-sama. Waduh, kalau kayak begini mah namanya membawa masalah guys. Sedangkan di tempat yang sama, ada 2 wanita sebagai calon peserta juga guys. Untuk wanita yang berambut putih memiliki nama sebagai Aili. Untuk si wanita berkacamata memiliki nama sebagai Tang Xiaokui. Ditambah ya, dia ini ternyata bibi dari Aili. Dan dia hanyalah mengantarkan Aili untuklah mengikuti ujiannya guys. Dan secara tiba-tiba mereka mendengar suara keributan. Ketika diperiksa, ternyata itu adalah pertarungan dari Yeyu. Pada awalnya, Aili mencoba untuklah membantu, tetapi Tang Xiaokui mencoba untuklah menghentikannya. Kalau dia tidak boleh terlibat dalam semua ini. Ditambah juga, dia haruslah melihat dengan begitu jelas dia sedanglah memakai kalung milik dari pemburu burung hantu. Jadi ya, pada saat ini mereka telah menganggap kalau Yeyu adalah pasukan pemburu burung hantu guys. Sedangkan untuk Tang Xiaokui, dia hanyalah berpikir sebuah keuntungan. Jika nantinya pria ini berhasil dikalahkan oleh para zombie, mereka bisa untuklah mengambil tas penyimpanan ini. Mungkin saja ada barang yang begitu bagus. Waduh, licik ya. Sangat disayangkan, Yeyu sama sekali tidak bisa untuklah bertahan. Ditambah, dia juga diperingatkan oleh gurunya. Jika dia terus-terusan menggunakan tubuh Qingluan, maka dia akanlah meninggal dengan begitu cepat. Disebabkan untuk saat ini tubuhnya sama sekali tidak bisa menampung kekuatan tersebut. Jadi pada intinya dia perlu untuklah berlatih dengan begitu keras agarlah tubuhnya ini bisa mengimbangi kekuatan tubuh Qingluan. Akan tetapi ya, karena keadaannya terpojok, dia mencoba untuklah menggunakannya sekali lagi. Dan sesuai perkataan dari gurunya, dia pun langsung jatuh pingsan. Beruntungnya, Aili langsunglah turun dan membabat seluruh para zombie dengan kekuatan pedangnya. Waduh, kenapa nggak MC utamanya aja ya memakai pedang seperti ini guys? Setelah dari semua itu juga, mereka langsunglah membawa tubuh dari Yeyu serta tubuh dari si bocah Tai. Sesingkatnya, Yeyu akhirnya tersadarkan. Dia langsung berterima kasih kepada mereka berdua dan bertanya tentang kondisi dari bocah tersebut, apakah dia baik-baik saja. Bibi Tang Xiaokui memberitahunya kalau bocah ini mungkin saja tidak bisalah selamat sebab dia telah terkena racun Honglian, yang dimana racun ini lebih menakutkan daripada boneka kegelapan. Dia bisalah menjadi makhluk mutan yang lebih mengerikan guys. Kalau boneka kegelapan layaknya seperti zombie, mereka hanya tahu menyerang membabi buta.
Sedangkan untuk Mutan, ya kalian tahu sendiri ya. Hanya saja dia adalah seorang bocah yang memiliki tubuh begitu sangatlah rentan. Satu-satunya cara agarlah dia tidak menjadi mutan, maka mereka haruslah melakukan operasi otak. Meskipun nantinya dia akanlah hilang ingatan. Tetapi ini adalah cara paling tercepat dalam menyembuhkannya. Dan siapa sangka Yeyu langsunglah setuju. Ditambah, Tang Xiaoqui ini kan adalah orang yang tidaklah mau memberikan jasanya secara cuma-cuma. Dia meminta kepada Yeyu untuklah menukar barangnya dan dia memperlihatkan kartu data penyimpanan milik dari Tai. Lantas ya, Yeyu yang merasa itu bukanlah barangnya, dia langsunglah menerimanya. Dan Yeyu disuruh untuklah keluar karena operasi akanlah segera dimulai. Tetapi siapa sangka kalau itu hanyalah sebuah kebohongan. Pada nyatanya, virus ini sama sekali tidak bisa disembuhkan. Yang hanya bisa mereka lakukan yaitu memperpanjang hidup bocah satu ini guys. Meskipun ya harus mengalami penderitaan terus-menerus. Wow, udah kayak kanker ya. Sementara itu, di ruangan utama Tuan Lucifer, dia mendapati kabar buruk. Kalau mereka telah kehilangan kontak dari Tai, sehingga Ying Zhao diperintahkan olehnya untuk mencari keberadaan dari Tai sampai dapat. Kembali kepada Yeyu yang kini sedanglah berada di desa Jihua, desa dari Aili dan juga Xiaoqui. Tetapi ketika mereka turun ke pedesaan, seluruh para warga di sana menilai buruk terhadap Aili. Bahkan para bocah mencoba untuklah melemparinya guys. Meskipun begitu, Aili sama sekali tidaklah tersinggung karena dia di sini sebagai pelindung dari desa Jihua. Sebab ya hanya dia satu-satunya yang bisa untuklah bertarung guys. Tidak lama dari itu, datanglah ibu-ibu yang berteriak ada racun Honglian berada di hutan timur. Mendengar adanya informasi bahaya, Aili langsunglah bergegas menuju ke hutan tersebut. Untuk Yeyu, dia juga sangatlah penasaran dan mencoba untuklah membantunya. Tetapi, Aili menahan dirinya dan meminta kepada Yeyu untuklah pulang sekarang juga. Sebab, dia saja tidak bisa untuklah melawan boneka kegelapan. Apalagi untuklah melawan Mutan. Dia hanya akan menjadi bebannya saja. Dan secara tiba-tiba, Mutan yang sedanglah mereka bicarakan ternyata berada di sana. Tidak membuang kesempatan, Aili langsunglah turun dan melakukan pertarungan. Begitu juga dengan Yeyu, dia mencoba untuklah membantunya. Namun kali ini, dia tidaklah mengacau ya guys. Dia berhasil untuklah membantunya yang membuat Mutan tersebut langsunglah dihabisi. Setelah dari semua itu, mereka melanjutkan misi untuklah mengambil inti filter zat penyesuai mikro. Pada intinya, barang ini begitu sangatlah penting. Ditambah, mereka tidak boleh melewati larut malam, karena ini akanlah berpengaruh kepada Aili. Dan benar saja, setelah mereka mendapati inti filter dan berjalan menuju pulang, Aili tiba-tiba berubah drastis. Dia terlihat seperti haus darah. Karena tidak memiliki waktu yang begitu banyak, dia meminta kepada Yeyu untuk habisi dia sekarang juga. Atau tidak, seluruh para warga yang berada di sini akanlah menjadi korbannya. Namun, Yeyu yang tidaklah mengetahui apa-apa mencoba untuklah menolaknya. Alhasil, Aili langsunglah menyerang membabi buta dan mengacau perayaan festival dari para warga guys. Jangan-jangan kalau Aili juga terkena racun Honglian guys. Beruntungnya saja ya Aili berhasil untuklah mempertahankan kesadarannya. Tetapi ya semuanya sudahlah terlanjur. Citranya benar-benar buruk di mata para warga. Dan inilah alasan para warga menganggap dia sebagai monster dan mencoba untuklah mengusirnya guys. Mendapati kesempatan ini, Yeyu langsunglah membopong tubuhnya dan membawa kepada Tang Xiaoqui. Disinilah Tang Xiaoqui menjelaskan kondisi dari Aili. Ternyata ya dia sama seperti Tai yang terkena racun Honglian.
Yang lebih mengejutkannya, kalau racun Honglian ini adalah eksperimen buatan manusia untuklah menjadi tubuh Qingluan. Lebih tepatnya, racun Honglian ini adalah eksperimen yang telah gagal. Jadi bisa dikatakan, untuk kondisi dari Tai dan juga Aili adalah salah satu eksperimen tubuh Qingluan yang telah mengalami kegagalan, guys. Lalu, Tang Xiaokui memberikan sebuah pernyataan kalau hidup dari Aili hanya tersisa 3 tahun, dan itu adalah akhir dari sindrom kematian putih. Dirinya hanya sebagai tamu yang baru bersinggah, dia tidaklah mau ikut campur dan memutuskan untuklah keluar dari ruangan. Lalu, Tang Xiaokui meminta kepada Aili, beritahulah kepada seluruh warga apa tujuan dia inginlah meninggalkan desa jiwa. Yang dimana ya, ini semua demi keberlangsungan hidupnya dan memberikan imbalannya kepada desa jiwa. Konsepnya, Aili akanlah mencari nafkah dan keuntungannya akan diberikan kepada desanya, guys. Tetapi, dia masihlah keras kepala untuk memberitahu semua ini kepada para warga, yang membuat para warga menganggap kalau dia akanlah meninggalkan desa jiwa yang sedanglah mengalami kesulitan. Jadi, untuk saat ini, Aili dianggap sebagai pengkhianat desa jiwa. Lalu, untuk keesokan harinya, Ye Yu mendapati kabar kalau Aili sedanglah menuju untuk mengikuti ujian memasuki pasukan pemburu burung hantu. Lantas ya, Ye Yu yang juga inginlah masuk, dia pun menyusulnya. Setibanya di markas pasukan pemburu, ekspektasi tinggi dari Ye Yu tiba-tiba runtuh. Dia melihat seluruh para peserta berkelahi satu sama lain. Ditambah para penjaga dan juga para penguji bertindak kejam kepada para peserta, guys. Hal ini membuat rasa percaya diri dari Ye Yu juga tiba-tiba runtuh dan mempertanyakan kepada gurunya apakah dia akan melanjutkan keinginan darinya. Namun karena sudah terlanjur, Ye Yu tetaplah melanjutkannya, guys. Ketika mereka dikumpulkan menjadi satu, mereka kedatangan dari penjabat administrasi yang memiliki nama sebagai Cao Cao. Dia juga akanlah menjadi pengawas pertama mereka serta memberikan sebuah penilaian kepada mereka. Cao Cao menekankan kepada mereka, dia sudahlah tahu betul beberapa dari mereka mengikuti ujian kali ini tidak memiliki tujuan yang murni, atau lebih tepatnya, mereka hanya ingin mendapati keuntungannya saja. Jika mereka masih berpikir seperti itu, lebih baik keluar dari sekarang juga. Karena untuk tes pertama, yaitu tes dasar, janganlah dianggap remeh. Sebab ini adalah ujian yang sangatlah berbahaya, keselamatan ditanggung sendiri. Pasukan pemburu burung hantu tidaklah bertanggung jawab atas nyawa mereka. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Kamis minggu depan ya guys. Menurut Mimin ya, Tongwo ini dari episode 1-3 benar-benar dikemas dengan begitu baik. Jadi sedikit preview untuklah di part berikutnya, Ye Yu telah berhasil melewati tes dasar, yaitu tes kekuatan fisik. Lalu untuk tes selanjutnya yaitu tes tekanan otak yang telah dikembangkan oleh Laboratorium Hall. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.